Udah. Sudah. Ya belum? Sudah, Cok, sudah. Sudah. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalkan warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 pengantar bisnis tugas makalah koperasi. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang kesehatan koperasi simpan pinjam SW Amitra Citra Niaga Samarinda. Berikan hasil analisa kami yang kami susun di makalah. Yang pertama kita langsung aja ya. Share. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga non-bank yang cukup berperan dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. Saat ini koperasi Indonesia sudah berkembang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat semakin banyak jenis koperasi yang didirikan. Perkembangan koperasi yang semakin pesat pun dipengaruhi oleh masyarakat yang mengetahui manfaat dari adanya koperasi yang sangat dapat membantu serta mengembangkan kreativitas masing-masing anggota, sebagaimana yang terutang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Semakin berkembangnya kegiatan koperasi di Indonesia, maka tuntunan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara lebih profesional akan semakin besar. Secara khusus memperhatikan dari sisi keuangan dan manajemen yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya, sebagaimana yang diketahui informasi keuangan dan manajemen tersebut berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal, sehingga pihak tersebut dapat mengetahui posisi keuangan dan manajemen pada koperasi yang bersangkutan, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda yang didirikan pada tanggal 28 Desember 1998 dan mulai aktif menjalankan usahanya pada tanggal 1 Januari 1999. Kondisi tingkat jumlah pinjaman saat ini mulai menurun. Selain itu, laba yang dihasilkan oleh koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sekitar 47% sampai 50% jika hanya dilihat dari laba yang diperoleh. Belum bisa dikatakan koperasi tersebut baik atau buruk. Koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda perlu melakukan pengawasan terhadap kesehatan koperasi tersebut. Maka dari itu, untuk menganalisis kesehatan koperasi perlu dilakukan analisis dari sisi laporan keuangan dan manajemen dengan tujuan untuk mengetahui kesehatan koperasi simpan pinjam yang diukur sesuai peraturan Permenkop Nomor 9 Permenkop 9 2020. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan salah satu yang sangat penting dilakukan. Hal ini guna mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas operasional koperasi serta posisi keuangan pada saat sekarang. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk mengetahui kondisi kesehatan pada koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda dengan mengangkat judul sebagai berikut. Analisis kesehatan koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah apakah kesehatan koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda tahun 2020 sampai dengan 2022 dalam kondisi sehat dengan skor 66,00
80,00 berdasarkan Peraturan Permenkop Nomor 9 2020. Akuntansi manajemennya, setiap usaha baik usaha kecil maupun usaha besar membutuhkan informasi akuntansi yang berguna. Bagi pengujian, informasi akuntansi dapat dijadikan alat untuk pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan keputusan. Seorang manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen dalam proses pengambilan keputusan karena informasi manajemen memiliki cakupan yang luas, tidak hanya menyangkut masalah keuangan tetapi juga masalah non-keuangan. Siregar berpendapat bahwa akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginvestasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan pengambilan. Koperasi. Pengertian koperasi menurut Rudianto secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dibentuk secara demokratis. Di samping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi. Pengertian koperasi menurut PSAK nomor 27 tahun 2007, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan suatu guru perekonomian nasional. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lanjut, Aida. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sosok gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Menurut Muhammad Iskandar Susilo, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. Fungsi koperasi antara lain adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya. Yang kedua, membangun sumber daya anggota dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Yang keempat, mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi. Yang kelima, membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal. Peran koperasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, bagian internal dari sistem ekonomi rakyat. Yang ketiga, strategis dalam sistem ekonomi rakyat, wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi. Aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi menurut Peraturan Permenkop Nomor 9 Permenkop 9 2020 dijelaskan sebagai berikut. Aspek permodalan koperasi digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri atau modal tetap KSP atau USP terhadap total aset dan menutup bila ada risiko kemacetan dalam pengambilan pinjaman. Yang kedua, aspek kualitas aktif produktif diartikan sebagai kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang berasal dari pinjaman nasabah.
Yang ketiga, aspek manajemen digunakan untuk mengukur aspek manajemen yang mencakup manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Yang keempat, aspek efisiensi dijelaskan sebagai aspek yang menggambarkan seberapa besar KSP atau USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dan penggunaan aset yang dimilikinya. Yang kelima, aspek likuiditas menjelaskan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keenam, aspek kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha atau SHU dari pengelola kekayaannya. Yang ketujuh, aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggotanya. Kemudian tujuan penilaian kesehatan koperasi. Menurut Ade Sudarwanto, tujuan penilaian kesehatan koperasi adalah menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan diri masyarakat atau publik, mengetahui posisi hasil dan prestasi kinerja koperasi yang dicapai, melindungi harta kekayaan koperasi dan penampung, mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku, dan mengetahui bisnis plan jasa keuangan yang akan dikelola. Kemudian penetapan kesehatan koperasi simpan pinjam. Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen yang ditetapkan peraturan Permenkop nomor 9 atau Permenkop 9/2020, diperoleh skor penilaian predikat tingkat kesehatan KSP atau USP sebagai berikut. Kemudian metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan cara mendeskripsi hasil yang diperoleh, sehingga memberikan keterangan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu wawancara langsung dengan manajer Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda mengenai kebijakan manajemen yang ada, dan data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda yang selanjutnya akan dianalisis. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini Peraturan Permenkop nomor 9, Permenkop 9/2020 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam atau KSP, dan unit simpan pinjam atau USP. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa lingkup penilaian KSP dan USP meliputi beberapa aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. Dimas, lanjut. Mas? Bentar. Boleh. Bab 2-nya kan ini? Iya. Aspek permodalan. A. Rasio modal sendiri terhadap total aset. Rasio ini menjelaskan mengenai struktur modal yang memiliki koperasi dan seberapa besar peran modal sendiri terhadap aset secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio yang terjadi mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015, rasio modal sendiri mengalami kenaikan menjadi 6.770.100.000 dari tahun 2018 sebesar 5.758.440.000 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6.150.000.000
6.150.960 dari tahun sebelumnya. Skor tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu 6,00 dan selanjutnya tahun 2019 mendapatkan skor 8. Pada tahun 2020 mendapatkan skor yang kurang baik yaitu 1,50. Dilihat dari setiap tahunnya, total modal sendiri tidak melebihi total aset ini. Cukup baik karena berarti modal sendiri cukup berperan terhadap total aset. Karena semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki daripada jumlah modal sendiri, sehingga semakin rendah hasil perhitungan rasio yang didapatkan, maka semakin baik. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yaitu beresiko. Rasio ini menjelaskan seberapa besar modal sendiri koperasi dapat menjamin pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, khususnya untuk pinjaman yang beresiko. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 jumlah pinjaman beresiko lebih kecil dibanding jumlah modal sendiri, sehingga mendapatkan skor tertinggi yaitu 6,00 terhadap. Tetapi pada tahun 2018 jumlah modal sendiri lebih kecil dibanding jumlah pinjaman yang beresiko, sehingga mendapatkan skor yang rendah yaitu 5,4. C. Rasio kecukupan modal sendiri. Rasio ini menjelaskan berapa besar persentase dari modal tertimbang terhadap aktiva. Tertimbangnya seperti yaitu telah diketahui bahwa modal tertimbang dan aktiva tertimbang diperoleh dari komponen aktiva dan modal yang dikalikan dengan bobot tertentu. Berdasarkan hasil analisis terlihat hasil persentase rasio mengalami kenaikan dan penurunan. Dari jumlah perhitungan modal tertimbang setiap tahun telah melebihi jumlah ATMR sehingga mendapatkan skor tertinggi yaitu 3,00. Lanjut ini, Anggun. Anggun, Anissa, lanjut. Oke. Di 2.2 ada aspek kualitas aktivitas produktif. A. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. Rasio ini menjelaskan mengenai seberapa besar presentasi volume pinjaman yang diberikan koperasi terhadap seluruh pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap bahwa selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, koperasi telah maksimal dalam melakukan pemberian pinjaman kepada anggotanya, sehingga mendapatkan skor tertinggi yaitu 10,00. Yang B ada rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis terlihat presentase rasio dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memperoleh skor 4, artinya kemungkinan terjadinya resiko pinjaman bermasalah masih tetap ada, tetapi nilainya masih terbilang kecil, sehingga koperasi dalam rasio ini masih dalam keadaan yang baik, tetapi koperasi harus mengantisipasi agar resiko pinjaman yang bermasalah tersebut tidak semakin meningkat. Lalu ada yang D, rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis menjelaskan bahwa kebijakan koperasi untuk pinjaman yang beresiko dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kurang baik.
terlihat dari skor yang didapat dari tahun ke tahun kurang stabil, yaitu 1,25. Lalu di 2.3 aspek manajemen. Ada 5 kelompok dalam aspek manajemen yang dihitung skornya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yaitu A. Manajemen umum yang memperoleh total skor 8,25, B. Manajemen kelembagaan memperoleh total skor 6, C. Manajemen permodalan memperoleh total skor 3, lalu D. Manajemen aktivitas memperoleh total skor 5,4 dan manajemen likuiditas memperoleh total skor 7,25. Lalu 2.4 ada aspek efisien. A. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Rasio ini menjelaskan seberapa besar beban operasi anggota yang dapat dijamin oleh partisipasi bruto. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memperoleh skor tertinggi yaitu 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi dinilai baik karena partisipasi bruto yang diperoleh mampu menjamin seluruh beban operasi anggotanya. Lalu B. Rasio beban usaha terhadap SHU. Kotor rasio ini menjelaskan mengenai seberapa besar SHU kotor dapat menjamin beban usaha koperasi. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah beban usaha lebih besar daripada jumlah SHU kotor, sehingga SHU kotor tidak mampu menjamin beban usaha sendiri sehingga skor yang didapat adalah skor terendah yaitu 1. Dan C. Rasio efisien pelayanan. Rasio ini menjelaskan seberapa besar biaya karyawan terhadap volume pinjaman. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada tahun 2018 skor yang didapat yaitu 1,5, tahun 2019 dan 2020 mendapatkan skor 2,0. Rasio efisien pelayanan dinilai cukup baik karena biaya karyawan yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan volume pinjaman. Karena semakin kecil biaya karyawan, maka beban operasi untuk memenuhi kewajiban akan semakin sedikit. Lanjut. 2.5 aspek likuiditas. A. Rasio kas. Rasio ini menjelaskan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara cepat dengan modal kerja, berusaha kas dan bank. Berdasarkan hasil analisis terlihat skor yang didapat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mendapatkan skor 2,5 yang artinya koperasi dinilai kurang cukup dalam mengelola kasnya. Dan B. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Rasio ini menjelaskan bagaimana kemampuan koperasi dalam menghimpun dana yang dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima relatif stabil tahun 2020 sebesar 75%, 70%, dan 74%, sehingga skor yang diperoleh 3,75 yang artinya kemampuan koperasi dalam menghimpun dana cukup baik. Lanjut. 2.6 aspek kemandirian dan pertumbuhan. A. Rentabilitas aset. Rasio ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh koperasi diukur dari keseluruhan aset koperasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perhitungan dari tahun 2018 sebesar 10% dengan skor 2,25 sehingga dengan total aset yang dimiliki. Ini ralat. Kenapa? Ini 2018 ya, yang 2014 ini. Salah. Oh, oke.
Lanjut, sehingga dengan total aset yang dimiliki, koperasi cukup mampu memperoleh keuntungan yang optimal. Tetapi pada tahun 2018 sebesar 6% dengan skor 1,50 dan tahun 2020 sebesar 3% dengan skor 0,75, yang artinya koperasi belum mampu memperoleh keuntungan yang optimal. Dan B, ada rentabilitas modal sendiri. Rasio ini menjelaskan bagaimana presentasi hasil SHU bagian anggota yang diukur dari total modal sendiri. Berdasarkan hasil analisis diketahui presentasi hasil perhitungan tahun 2018 sebesar 8% dengan skor 3. Artinya koperasi mampu memberikan keuntungan dengan modal sendiri yang dimilikinya. Tetapi pada tahun 2019 kemarin sebesar 4% dengan skor 2,25 dan tahun 2020 sebesar 2% dengan skor 0,75, sehingga koperasi dinilai belum mampu memberikan keuntungan dengan modal sendiri yang dimilikinya. Lalu cek kemandirian operasi pelayanan. Rasio ini menjelaskan seberapa besar partisipasi neto dapat menjamin beban operasional koperasi yang terdiri dari beban usaha ditambah beban perkoperasian. Berdasarkan hasil analisis terlihat presentasi rasio yang didapat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 melebihi 100%, sehingga mendapatkan skor tertinggi yaitu 4. Lalu 2.7 aspek jati diri koperasi. A. Rasio partisipasi bruto. Rasio ini menjelaskan seberapa besar tingkat kemampuan koperasi dalam pelayanan anggotanya. Semakin besar presentasinya, maka semakin baik. Berdasarkan hasil analisis terlihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 didapat hasil perhitungan yang sama, yaitu 50% dengan skor 5,25, sehingga koperasi dinilai baik dalam melayani anggotanya. Lalu B, rasio promosi ekonomi anggota atau yang bisa disingkat PEA. Rasio ini menjelaskan kemampuan koperasi dalam meningkatkan promosi ekonomi anggotanya. Dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Berdasarkan analisis terlihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mendapatkan skor tertinggi yaitu 3. Artinya koperasi mampu meningkatkan promosi ekonomi anggotanya. Oke, udah lagi. Oke, selanjutnya bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sebagai penutup tugas ini, peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil dari analisa kami. Pembahasan yaitu 1. Analisis kesehatan koperasi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda dari sisi keuangan dan manajemen yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri dari koperasi. 2. Dari ke-17 rasio yang dinilai secara keseluruhan, diketahui bahwa rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan, rasio kecukupan modal sendiri, rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima, rasio kemandirian operasional, rasio partisipasi bruto, dan rasio promosi ekonomi anggota yang paling baik dalam pencapaian skor dan mendekati standar penilaian yang ditentukan. Yang ketiga, dari total keseluruhan perolehan skor penilaian dari tahun 2018 sampai dengan 2020, penelitian dapat menyimpulkan bahwa kesehatan koperasi simpan pinjam Swamitra Citra Niaga Samarinda dinilai dari ketujuh aspek dinyatakan cukup sehat. Lanjut, 3.2 saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak koperasi simpan pinjam Swamitra berdasarkan analisis adalah agar berusaha selalu meningkatkan sisa hasil usaha atau laba yang diperoleh.
Jika dilihat dari hasil analisis, karena kurangnya sisa hasil usaha berpengaruh pada aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi. Dan sebaiknya pihak koperasi simpan pinjam Semitra Citra Niaga Samarinda lebih memperhatikan pengeluaran dari beban usaha agar dapat terkendali dengan baik. Selain itu, pihak koperasi simpan pinjam Semitra Citra Niaga Samarinda sebaiknya merubah istilah laporan keuangan laba rugi menjadi laporan perhitungan sisa hasil usaha dan neraca menjadi laporan posisi keuangan agar sesuai dengan peraturan Perkoperasian Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, stop. Oke.